Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururina wa min sayyi'atina a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ala rasulillah wa'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita bisa berkumpul untuk menyaksikan dakwah dari kami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dakwah tentang Nabi Ibrahim. Negeri Babilonia adalah negeri yang makmur. Negeri ini terletak antara sungai Efrat dan sungai Dajlah. Meski demikian, rakyatnya selalu berada dalam ketakutan karena diperintah oleh raja yang kejam, Namrud bin Kan'an bin Kush. Raja ini memerintah dengan sewenang-wenang. Segala keinginannya harus dipatuhi, bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Pada suatu malam yang sunyi, di tempat seorang penduduk Babilonia yang bernama Azar, melahirlah seorang bayi laki-laki yang diberi nama Ibrahim. Di sela waktu luangnya, Azar sering mengunjungi Ibrahim dan ibunya. Hal ini terus berlangsung sekian lama, sampai akhirnya Ibrahim terus tumbuh seiring bertambahnya usia. Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi. Keturunannya banyak yang menjadi nabi. Dia keturunan Nabi Nuh. Hal ini telah dikabarkan oleh Al-Quran surah As-Saffat ayat 83 yang berbunyi, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim benar-benar termasuk dalam golongan Nabi Nuh. Suatu malam, Ibrahim meminta bukti pada Tuhan agar Tuhan menghidupkan dan mematikan. Itu akan menjadi sebuah mukjizat dan bukti yang nyata. Allah kemudian memerintahkan Ibrahim untuk mencari seekor burung dan menghancurkan burung itu. Setelah burung itu hancur, burung itu diletakkan di tempat bukit berbeda. Disinilah Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Tuhan mengumpulkan kembali sebuah bagian tubuh burung di 4 bukit berbeda, lalu menghidupkannya kembali. Sejak saat itu, keyakinan Ibrahim terhadap Tuhan semakin kuat. Ibrahim pun diangkat menjadi nabi. Nabi Ibrahim melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjincang tubuh burung-burung, lalu mengacaknya dan meletakkannya di puncak bukit. Nabi Ibrahim turun dari bukit dengan membawa kepala dari keempat burung tersebut. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil burung tersebut. Hal ini dikabarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 260 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang. Dia berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu. Kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dikisahkan pada saat itu ada seorang raja bernama Namrud yang mengakui dirinya sebagai Tuhan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala. Melihat kejadian itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh patung berhala itu dan memisahkan satu patung yang lebih besar. Hal ini dikabarkan di surah Al-Anbiya ayat 58-57. Maka Ibrahim menghancurkan berhala-hala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan
melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami. Sungguh dia termasuk orang yang zalim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seseorang pemuda yang mencela berhala-hala ini. Namanya Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan kami, wahai Ibrahim? Dia menjawab, maka tanyakanlah kepada mereka. Jika mereka dapat berbicara, maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi. Kemudian mereka menurunkan lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-hala itu tidak dapat berbicara. Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, dan tidak pula mendatangkan mudarat pada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti? Mereka berkata, bakalah dia dan bantulah Tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak berbuat. Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami jadikanlah mereka itu orang yang paling rugi. Hal ini juga digambarkan di surah As-Saffat ayat 97-98. Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Nah, begitulah cerita kisah tentang Nabi Ibrahim. Baiklah, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.